siapa mau. Ya, namanya politik ya. Loh, ternyata. Menarik, manuver-manuvernya apalagi semakin mendekati pendaftaran ini kan. Langsung saja kalau begitulah kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik, ada Chief Effendi Ghazali. Selamat pagi. Pagi, Maria, Selamat pagi. Bayu. Dan juga analis politik kami, Bang Hendri Satria. Selamat pagi, Bang. Jumpa lagi nih. Selamat pagi. Duet banget pagi. Kita ngobrol cantik ya pagi hari ini. Cantik nggak nih Ari? Aku doang nih, mohon maaf. Nah, langsung saja kalau begitulah. Mohon maaf, orang udah beneran kok. Bang Hensat cantik kan? Iya, makanya emang bener gitu. Dia nggak usah mohon maaf. Kita maklumi aja, kita maklumi ya. Jarang ada yang muji dia soalnya. Sayang netizen ini. Oh, ini berdua ini kan sayangan netizen kan? Itu dia, lagi Namanya berdua. top list ya. Nomor 2. Yang menarik kalau kita lihat begitu ya, politikus senior PD Perjuangan sowan ke Pak Prabowo yang merupakan bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Langsung saja sesuai dengan judul kita, kader PDIP menyeberang, melawan atau bawa pesan ini Bang Hensat? Jadi kalau saya melihat ini, Mas Budiman Sujatmiko kan memang citranya itu aktivis, berseberangan dengan Pak Prabowo. Ini orang pinter ini, Budiman Sujatmiko ini. Orang yang saya tahu persis, sampai hari ini tuh masih seneng baca buku. Gitu. Nah, karena dia banyak baca buku, jadi dia update semua tuh. Tapi pada saat dia bertemu dengan Pak Prabowo, pertanyaan saya yang terbesar adalah, ini disuruh Bu Mega atau disuruh Pak Jokowi? Kok disuruh? Pasti bawa pesan. Loh ya, dia kan kader PDI Perjuangan. Masa dia ngacir sendiri gitu? Terus yang kedua, nih komisaris BUMN, pasti ada yang nyuruh juga, kan atasannya ada. Menteri sama presiden gitu. Nah, tapi kalau saya lihat Mas Budiman terakhir-terakhir ini ya, dia memang walaupun beberapa kali tertangkap kamera bersama Ibu Mega, terutama di acara desa, tapi secara gestur dia ini lebih dekat ke Pak Jokowi dan Mas Gibran, gitu ya. Sehingga di awal ini ya, mudah-mudahan kan ada penjelasan selanjutnya. Makanya saya bilang di awal ini, saya kok melihatnya ini diminta oleh Pak Jokowi ketemu Pak Prabowo. Alasannya dua. Yang pertama, sambutannya begitu meriah, gitu ya. Banyak yang nyebut ya. Itu Komplit komplit. Lengkap ya. Ada sekjen, ada Pak Iya. Hasim. Kemudian yang kedua, terlihat sekali Mas Budiman tidak ingin menyakiti Pak Prabowo. Jadi dipuji aja sepanjang pidato itu kan. Begitupun juga Pak Prabowo. Dan dia agak merunduk loh salamannya. Hal yang tidak terjadi dan belum pernah kita lihat dari seorang Budiman ke Pak Prabowo. Termasuk waktu di 2019 Ya, kan, jarak, beberapa ya. hal-hal seperti itu. Jadi kalau judulnya adalah menyeberang melawan atau membawa pesan gitu ya, saya lebih memilih membawa pesan. Tapi pesannya sangat mungkin bukan dari PDI Perjuangan tapi dari istana. Meskipun juga kita tahu betul bahwa Budiman Sujatmiko ini juga orang terdekat dari Bu Mega. Orang terdekat Bu Mega Mbak Puan. Oh iya jelas, secara makanya, biologis. dia dekat. Maksud saya dekat itu dalam artian di beberapa event, termasuk event desa dia ada. Kemudian sempat juga empat mata dengan Ibu Mega. Tapi kalau dalam hal ini kelihatannya lebih ingin menunjukkan citra bahwa Pak Prabowo itu tidak lagi tersangkut kasus misalnya HAM berat. Jadi hubungannya dengan endorsement Pak Jokowi ke Pak Prabowo, begitu? Iya, endorsement Pak Jokowi ke Pak Prabowo lewat Budiman, karena Budiman adalah Aktivis HAM ya. aktivis HAM Ya. dan ini apa namanya, maskotnya, Ya. gitu ya. Kan banyak juga aktivis-aktivis eranya Mas Budiman, ex-PRD yang sudah jadi anggota DPR, sudah jadi masuk ke pemerintahan, ada Pak Wamen juga Ya. baru-baru ini kan. Tapi dia ini maskot. Kalau sampai dia ketemu Pak Prabowo, Melunturkan berbagai sejarah. maka suara-suara tentang Prabowo pelanggar HAM, misalnya yang disuarakan oleh teman-teman IKOHI ya, orang hilang gitu, Ikatan Keluarga Orang Hilang kalau saya nggak salah namanya, itu ya masyarakat akan melihat, lah itu Budiman aja udah ketemu Pak Prabowo, berarti udah nggak ada. Oke, membawa pesan ya kalau Bang Hensat yang Ya. melihatnya. Bang Ege? Membawa pesan dari istana loh, Ya. kalau kata Hensat ya. Menguatkan endorsement Jokowi kepada Prabowo. Karena itu harus supaya apa kabar Indonesia pagi ini cantik, harus segera diimbangi bahwa dari kubu yang satu lagi bilang nggak masalah, Nah. kata Pak Ganjar, kami tetap solid, Iya. gitu ya, supaya, dan kemudian kita lihat
bahkan sudah disiapkan desain baju. Ada yang pakai di sini saya lihat tadi. Iya, ada kameramen kami pakai, tapi nggak tahu hitam ya, Iya. setiap hari Rabu. Jadi artinya, dan kemarin saya jalan di Jawa Barat, sudah banyak poster-poster. Putih hitam. Bukan, Oh, Ganjar bukan. dengan Pak Jokowi. Oh. Bahwa Ganjar lah penerus Jokowi. Ini supaya imbang ini. Nah, baru saya masuk ke simbol. Menariknya, saya melihat bahwa ada kata kapal atau perahu yang disampaikan baik oleh Effendi Simbolon dalam episode sebelumnya dan juga oleh Budiman Sujatmiko. Ini dua-duanya episode ini berakhir dengan pemanggilan ini ke, Iya, ke DPP. kantor pusat Ya, DPPD. Nah, tepatnya itu supaya jangan salah, Budiman Sujatmiko tadi mungkin ada juga di layar, kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah. Ingat loh, Effendi Simbolon sebelumnya menggunakan kata nahkoda. Korda. Nahkoda. Jadi ini mau tidak mau membuat orang jadi berpikir tentang capres. Ini memang desain. Ya desainnya kata Henry Satrio yang dicintai netizen sana. Kalau saya ingin mengatakan begini, begitu ada kata kapal, perahu, nahkoda, maka ada dua hal yang harus segera kita ingat. Satu, ini dulu selain teori pilihan tengah, teori jalan tengah, ada teori kapal pindah loh. Dalam komunikasi politik, yaitu Pak Harto pada waktu itu atau pemerintahan Orde Baru tiba-tiba bisa kemudian menjadi rapuh karena ada 14 menteri mendadak pindah kapal. Ya, Oke. Clinton misalnya itu terselamatkan pada sisi lain karena ada 3 dari Partai Republik yang Pindah. bukan pindah, dia abstain, tidak memilih untuk mengimpeach dia. Kalau 3 ini impeach, Clinton Selesai. menjadi selesai gitu. Jadi soal pindah memindah kapal ini menjadi penting. Nah ini kebetulan sudah ada 2. Tapi seterang itu kah cluenya? Apanya? Bang Effendi? Seterang itu cluenya. Kalau menurut dia terang sekali. Kalau menurut Bang menurut Effendi saya, nanti kan ini ujungnya pasti dipanggil. DPP lagi. Nah, nanti lalu akan menyebutkan bahwa ini pribadi. Bahkan ada kritik-kritikan yang disampaikan di dalam masih belum clear. Kalau mau clear, cluenya kapan? 28 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Karena bukan itu. Orang itu menjadi harus berkampanye. Untuk siapa kan? Ya. Nanti Ya, kita ya. bisa lihat Effendi Simbolon jadi berkampanye untuk siapa, Mas Budiman jadi Ya. berkampanye untuk siapa. Tapi betul, pertemuan itu luar biasa. Simbol-simbol tadi masuk semua. Itu pertemuan-pertemuan itu juga menegaskan sekali lagi ke Bang Ege ya. Ya. Teori pindah kapal itu udah ya terjawab ya. Baru dua. Baru dua. Berarti Kalau ada Itu lagi. yang nampak di depan. Hah? Kita kan nggak tahu di dalamnya saya kan nggak mau seperti apa. melihat yang nggak nampak, karena saya bukan ahli uka-uka gitu ya. Tapi ini tanda-tanda yang kurang baik. Nggak apa-apa kan, walaupun ini ditonton oleh kubu yang manapun, ini tanda-tanda yang kurang baik. Karena ada teori kapal pindah itu. Pernah terjadi pada waktu Clinton selamat, sebaliknya pada masa Bapak Orde Baru, itu jadi nggak selamat. Nah, Oke. ini kan pelan-pelan, terang-terangannya nanti di 28 November setelah pendaftaran ya. 19 Oktober sampai 25 November, 28 November mulai kampanye sampai Februari. 10 Februari 2024. Siapa berkampanye untuk apa? Termasuk Pak Jokowi loh. Ya. Pada masa itu saya bayangkan Pak Jokowi pakai baju putih hitam-hitam berkampanye buat Ganjar, Ganjar. ya kan? Nggak tahu saya kalau ada perkembangan-perkembangan lain. Nanti kita ngobrol lagi ya, nggak tahunya ya. Iya. Kita jeda dulu, nanti ngobrol cantiknya masih lanjut ya sama Bang Ege sama Bang Ege ya. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut lagi ngobrolnya pagi hari ini. Tadi Bang Ege bilang, Ya. kalau misalnya nanti dipanggil gitu Budiman Sujatmiko gitu, kan akan ada, mungkin bahasanya akan normatif gitu ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya lah. Ya, apa namanya, datang sendiri. Dan Tapi lain siapa tahu kan Budiman orang hebat, orang pintar juga, sama Effendi Simbolon juga Ya. orang luar biasa. Mungkin bisa lahir perspektif yang berbeda. Oke, ya, Tapi tidak akan banyak kita temukan bahasa-bahasa yang sesungguhnya seperti sudah akui kok kata sebagai dukungan pribadi. Bapak kedai kopi ini gitu kan. Ada mungkin bahasa-bahasa normatif itu mau pribadi. Yap, betul, Kemudian apa di situ juga dalam saya banyak melakukan kritik, tapi kan nggak saya sampaikan keluar. Iya, tapi Pak, Misalnya, gini Bang, Maksudnya- artinya kalaupun misalnya nanti bahasa-bahasa itu disampaikan, ini kan Pak Komarudin Watubun udah bilang Budiman ini melakukan perlawanan gitu. Oh iya iya. Udah terukur sebenarnya Abang kan. Da Komarudin Watubun itu mengatakan saya di Jayapura katanya atau di Papua tiba-tiba mendengar itu harusnya anggota itu tidak boleh katanya melepaskan diri dari yang melekat pada dia kan anggota partai juga Ya. walaupun datang secara pribadi, dan pada saat ini kesatuan dari peranan itu makin terasa terutama karena
Ibu Megawati sudah tegak lurus Ya. menyatakan Ganjar. Seyogyanya tidak mengadakan pertemuan pribadi seperti itu, Iya. kata Komarudin Watubun. Dan itu harus kita sampaikan di samping kata yang lain tadi. Walaupun ada pertemuan Pak Budiman, Ya. kata Ganjar tetap solid gitu. Oke, tapi kalau melihat ini sebenarnya siapa sih yang diuntungkan gitu loh? Bang Bapak, Hensat? jawab. Ini pertanyaan Nampak jelas off-air gitu ya. Pertanyaannya harus off air katanya. Enggak. Ya ini yang jelas diuntungkan ya Pak Prabowo. Tapi dari komunikasi politik ya, mereka ingin banget ini diketahui publik gitu. Jadi itu nggak bisa, bukan menjadi variabel yang tidak kita hitung tuh. Ingin diketahui publik itu. Sekarang beginilah, pasti kan Mas Budiman berhitung ya. Kalau saya ketemu Pak Prabowo, kemudian diketahui partai, pasti partai marah sama saya nih. Ya, Itu harus cepat-cepat ditambah. Sudah ada contoh sebelumnya. Yes. Ya. betul. Jadi artinya orang melangkah itu menyadari Dipanggil. sudah ada contoh Kalkulasinya sebelumnya. sudah ada sebelumnya. Berarti hitung-hitungannya Sudah jelas, tapi ini kelihatan sekali ingin sekali diketahui orang karena satu, Gerindranya lengkap, kemudian wartawannya juga lengkap tuh. Walaupun ya nanti kita tonton lagi, agak kaget juga Mas Budiman, sambutannya banyak dan wartawannya banyak. Dia agak kikuk juga tuh. Loh ini kok arahannya begini nih, mungkin arahannya nggak begini nih, tapi kok ada wartawan-wartawan semua ya. Jadi kekikukan dia itu terlihat di beberapa awkward moment menurut saya pada saat dia salaman dengan Pak Prabowo gitu ya, yang agak menunduk gitu, yang kemudian jadi masalah di aktivis hari Para ini gitu aktivis, ya. ya. Para aktivis tuh masalah tuh begitu. Dan kemudian dari pesan-pesan yang akhirnya mungkin 90% menyinggung, apa bukan menyinggung ya, justru menyanjung Pak Prabowo gitu. Walaupun tadi menarik juga Bang Ege bilang, nanti kan dia bisa bilang ada beberapa hal kok yang saya omongin yang nggak Di saya dalam, ungkapkan ke ya. publik Di gitu dalam. ya. Ada juga pernyataan bahwa dulu kita berbeda. Ya. Ya. Ya kan, karena katanya Pak Prabowo itu punya story and history. Jadi ada cerita masing-masing. Lalu Pak Prabowo berusaha membenarkan itu karena kondisi keadaan. Tapi beberapa aktivis bilang enggak, ya kan? Memang ada dan lain Itu yang masih sebagainya. dinamika Iya, di mana? sekarang. Tapi poin yang penting tadi adalah satu, sudah ada contoh sebelumnya. Kenapa dilakukan? Berarti penuh perhitungan. Ya. Walaupun bisa jadi nggak membayangkan sebesar itu. Ya, ya. Nah, kalau pakai teori kapal pindah, mudah-mudahan atau kita lihat Ya. apakah akan ada lagi yang selanjutnya. Oke. Bang. Nah, itu teori ilmiah. Ya. Tapi yang kedua, menarik di situ kata-kata kapal tuh dipakai terus Ya. gitu. Oke. Apakah nanti jika ada satu lagi akan menggunakan Nakoda, narasi yang sama atau tidak? Kemudian kapal besar yang bukan hanya panggung entertainment, kata Budiman Sujatmiko. Iya. Nah, kalau Ya. soal kapal pindah itu tadi, Ya. pindah kapal kan pasti ada hitungannya ya. Ush, Kapal yang ditinggalkan tuh kenapa? Wah ini ngeri nih. ini butuh Tembak di tempat pertanyaannya. butuh satu segmen besar lagi. Masih ada kita ada satu segmen lagi. Iya iya. Kalau dari kedai kopi tadi analisisnya adalah ini arahan dari istana, betul? Ya, Nggak berubah. Nggak. Nggak berubah. Kalau saya ingin mengatakan setiap tokoh, ini Budiman Sujatmiko tokoh, Bang Effendi Simbolon tokoh, pastilah Pak Jokowi lebih tokoh lagi presiden, Ganjar sendiri calon presiden. Nah mereka itu kan memetakan posisi mereka masing-masing, betul nggak? Betul. Pak Effendi menghitung posisinya di Berhitung antara pasti. Bu Mega, Pak Jokowi, Ganjar. Karena semua ingin menang. Nah, kemudian Pak Budiman Sujatmiko juga ngitung, sudah ada Pak Effendi Simbolon, nanti ada Komarudin Watubun, Hasto gitu ya. Ada tadi katanya dekat dengan Gibran juga, terus Pak Jokowi, Bu Mega. Setelah ngitung-ngitung itu tetap datang. Ya. Ini yang menarik. Ah, oke. Jadi asal pertanyaan tadi itu adalah hitung-hitungan apa nih yang sedang terjadi sebelum pendaftaran pada 19 Oktober sampai 25 November. Sedangkan kampanye yang real mulai 28 Oktober, 3 hari kan sesudah pendaftaran. 28 November, mah. Hitung-hitungan ini tentu juga terikat juga dengan pesan yang tadi katanya dibawa oleh Budiman yang ingin terlihat publik tadi katanya. Jadi Ya. pesannya itu apa? Apakah sebenarnya memang pesannya menguatkan lagi endorsement Nggak, Jokowi? tunggu dulu, yang ingin terlihat Istana? publik tadi katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Maksud saya gini, Pak Budiman Sujatmiko nanti akan menjelaskan kepada Iya. PDI Perjuangan Ah. kurang lebih begini. Saya pikir itu nggak ada wartawannya, misalnya. Ya, oke. Ya, Bisa ya, jadi ya, kan? ya, ya. Bang Itu Hensat penting gimana? loh, itu penting. Itu Orang penting. saya pengen main Nah. doang. Nggak, ini kita lihat lagi sequence-nya. Ini memang lagi Prabowo. Pak Jokowi itu lagi tentang Prabowo. Sebelumnya kan ada pertemuan juga dengan Pak Erik dan lain-lain gitu ya. Jadi saya melihatnya justru situasinya memang sedang ingin mengangkat Prabowo. Menguat ke sana ya? Iya. Jadi pada saat Bang Effendi Simbolon ke sana, kemudian pertemuan dengan Erick Thohir di Bogor, dan ini sekarang
Budiman Sujatmiko, ini sekuensnya adalah untuk membangun momentum buat Pak Prabowo ya. Nah ini salah satu, kalau kita ingat ya, salah satu hal yang memberatkan Pak Prabowo dan terus-menerus diungkapkan setiap kali dia pilpres, itu kan HAM. Ada puisinya itu, ada puisinya. Ya ada puisinya tuh. Iya, 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 oke. Itu HAM berat gitu. Itu selalu. Dan figur maskot korbannya HAM berat di Indonesia zaman Orde Baru adalah Budiman Sujatmiko. Bertemu dan memuji, melunturkan Bertemu dan semuanya. memuji, selesai semua Ya, seolah-olah. setidaknya pertanyaan judul kita terjawab ya pagi hari ini kalau dari kata Bang Hensat ternyata membawa pesan. Nah, tapi itu disimpulkan sendiri. tadi udah membawa Anda tadi pesan. sampaikan loh, Bang Hensat. Kalau saya mau mengatakan, ini kita masih dalam posisi menerka-nerka. Yes. Oke, oke, Secara oke. sangat menarik, saya baca kompas.com itu ya, Yeah. judulnya adalah reshuffle dan menerka pergerakan dukungan Jokowi. Nah, Oke. salah satu clue-nya ini. Itu, nah tapi yang kedua, pada saat yang sama, ada baju hitam garis-garis putih itu. Ya, oke, nanti kita itu sebuah sampai di legacy sana juga. dulu Maksud berarti. saya, Ya. kalau ternyata banyak yang pakai, Wah, tandanya itu di kan situ. real juga. Oke, Ada siap. perlawanan daripada jumpa-jumpa pers ini. Nah, gitu. itu dia. Oke. Betul atau enggak? Nanti kita lanjutkan di Iya, diskusi iya, lainnya ya. durasinya sudah habis, Diskusi kita lainnya nanti atau- ulang lagi ya, nanti ulang lagi ya. Apa? Diskusi lainnya atau Nanti Lain diskusi waktu lagi. maksudnya. Oh, lain waktu. Lain waktu. Oke, Bang Hensat terima kasih, Bang Egi Sama-sama. terima kasih Terima kasih atas banyak, waktunya. Bang.